Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita akan lanjut untuk part keempat, membuat tutorial input daftar customer dan supplier PT Sejahtera. Nah, yang perlu kalian siapkan, yang pertama adalah soal UKK yang kemarin kita sudah saya bagikan. Ini ya, daftar customer dan daftar supplier. Nah, ini yang akan kita masukkan. Nah, setelah part 3 kemarin kita sudah membuat setting pajak dan setup link account, itu akan nyambung. Jadi ketika kita mempraktekkan itu harus urut. Jadi mulai dari yang pertama membuat profil perusahaan, kemudian yang kedua membuat daftar akun, yang ketiga setup link account dan setup pajak, yang keempat nanti ini adalah membuat daftar customer dan supplier. Itu semuanya nyambung. Jadi jangan dibolak-balik membuatnya. Nah, semuanya nyambung sehingga nanti ketika dalam membuat card file atau kartu pelanggan dan kartu supplier itu nanti mudah. Dan pastinya semuanya sudah terlink, nyambung, terlink. Nah, sehingga nanti akan memudahkan kalian dalam mengerjakan. Nah, baik, untuk membuat kartu pelanggan dan kartu pemasok, supplier dan customer, kita klik menu ini, card file, kemudian card list. Ini ya. Dan di sini ada pilihannya, customer, supplier, employee, personal. Nah, ini kita mau buat yang mana dulu? Customer dulu atau supplier dulu? Nah, kalau kita pengen buat customer dulu ya kita klik customer, kemudian kita klik new, kemudian kita isikan nama customernya. Yang pertama Toko Benua Jaya. Nah, ini kita isikan, nah, pakai yang besar aja ya, Toko Benua Jaya, tab, kemudian kodenya adalah C001, alamatnya Jalan Gunung Sahari nomor 40 Medan. City-nya Medan, state-nya Medan. Itu di provinsi mana? Sumatera Utara ya, Sumut, Sumatera Utara. Postcode, kode posnya kosongnya aja karena nggak hafal. Country Indonesia. Nah, ini kalau mau ngisinya lengkap ya, tapi kalau biasanya nggak lengkap ini hanya ini addressnya saja yang diisi, sama nomor teleponnya. Ini nomor telepon 061 42 89 45. Kemudian card detail, selling detail. Nah, ini ketika kita membuat daftar pelanggan ya, kita klik selling detail, maka di sini sudah otomatis terisi frag text code dan terminnya. Nah, ini sesuai dengan yang dulu pernah kita masukkan di part 3, yaitu membuat setup link account. Kita bisa cek setup link account untuk sales account, kemudian terms. Nah, ini loh, in a given of days 10, 30, 1%, 1%, text code VAT dan frag text code-nya NT. Nah, ini loh. Makanya ketika dalam membuat mengerjakan MyApp itu kalau bisa urut, sehingga ketika ini sudah tersetting seperti ini, maka di tahapan selanjutnya itu sudah otomatis masuk. Nah, ini sudah terisi ketika kita setup link. Oke. Nah, inilah hasilnya, dia masuk ke sini, VAT dan NT, terminnya in a given of days 10, 30, 1%, 1%. Nah, ini sudah masuk. Kemudian payment detail, control log, job history. Nah, ini semua kosong. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini, selling detail. Nah, karena di sini sudah masuk semuanya, kita bisa klik new. Langsung saja kita new untuk membuat yang kedua. Yang kedua adalah toko serasi C002. Addressnya Jalan Sultan Iskandar Muda
Nomor 32 Medan. City-nya Medan. State itu negara bagian ya, tapi kalau di Indonesia ya provinsi gitu aja. Country-nya Indonesia. Nomor teleponnya 0617888905. Kemudian saling detail. Nah, ini juga sudah otomatis terisi ya. Kita bisa lanjut new. Yang ketiga toko Angel. C003. Alamatnya Jalan Sirma Haryono. 2A Medan. City-nya Medan, state-nya Sumut, country Indonesia. Nomor telepon 061 228 908. Kemudian selling detailnya sudah pasti sama ini karena kita new. Kemudian new yang keempat toko Kencana. C004. Alamatnya Jalan Cutmeotia 1 Medan. City-nya Medan, state-nya Sumut, country-nya Indonesia. Nomor teleponnya 061 665 450. Nah, kemudian oke. Nah, ini semuanya sudah kita buat. Toko Benua Jaya, toko Serasi, toko Angel, toko Kencana. Nah, halamannya sudah. Ini ada terminnya 1/10 net 30. 1/10 net 30. Nah, ini kalau kalian cek, ini tadi misalkan toko Kencana, toko Benua Jaya misalkan termin 1/10 net 30 ini semua dia sudah masuk ke sini. Terminnya sudah otomatis. Nah, makanya kalau mengerjakan mayop itu kalau bisa urut. Nah, enaknya ini kalau urut ini semuanya sudah nyambung ke bagian selanjutnya. Nah, kemudian ada kalanya ini kan untuk pelanggan-pelanggan yang terbiasa membeli barang kita secara kredit kan? Tapi ada kalanya itu kita punya pelanggan yang lebih suka membeli barang itu dalam kondisi tidak kredit atau tunai. Nah, jadi dia langsung bayar. Nah, maka kalau ada yang seperti itu, kita siapkan kartu untuk pelanggan tunai. Nah, kita klik new. Kita kasih nama pelanggan tunai. Tapi ini untuk jaga-jaga saja ya, kalau nanti ada pelanggan tunai yang membeli barang. Tapi kalau nanti tidak ada pelanggan tunai yang membeli barang secara tunai, ya kartu ini tidak usah dipakai. Artinya biarkan dia kosong, nanti kan tidak ada angkanya. Nah, tidak apa-apa. ID-nya C005. Tadi sudah 4 ya, C004. Kita kasih C005. Kemudian address city ini kita kosongi karena kita belum tahu pelanggan tunainya itu nanti siapa, alamatnya di mana. Nah, kemudian saling detail. Yang membedakan adalah di sini. Ketika pelanggan tunai, maka dia tidak kena termin. Tidak kena termin. Karena kan dia belinya kan secara tunai. Kita jual barangnya ke dia, kemudian dia langsung membayar ke kita. Ya kan, dia belinya langsung tunai, tidak usah ngutang. Maka ini kita ganti menjadi COD. Cash on delivery. Nah, jadi ketika ada pelanggan yang membeli barangnya secara tunai, maka metode pembayarannya adalah COD. Jadi paham ya yang membedakannya. Kalau beli barangnya secara kredit, maka ini termin yang kita gunakan adalah in a given of days yang biasanya. Artinya diskon itu nanti diberikan ketika dia membayar. Tinggal nanti dia membayarnya tepat waktu atau tidak. Kalau tidak tepat waktu ya dia nggak dapat diskon. Nah, kalau tepat waktu dia nanti akan dapat diskon. Kemudian kita oke. Nah, kita sudah punya 5 kartu pelanggan. Kemudian kita klik supplier.
kita akan membuat daftar suppliernya. Suppliernya mana ini ya? PT Nusa Indah, PT Dian Persada, PT Mekar Nusa. Nah, ini alamatnya. Kita inputkan, kita klik new, kemudian name PT Nusa Indah, ID-nya S001, address-nya, alamatnya Jalan Gajah nomor 4 Medan, city-nya Medan, state-nya Sumut, country-nya Indonesia, 061 564 610 350. Kemudian buying detail. Nah, ini buying detail. Nah, ini kan sudah masuk text code dan termin. Ini sesuai dengan yang kita setting pada setup link account untuk purchase. Nah, ini kita klik setup link account, purchase, kemudian termin. Nah, ini loh, in given of days 0000, ya kan, VAT dan NT. Nah, ketika ini pertama kali kita masukkan, ketika kita melakukan setup link account untuk purchase, maka dia akan nyambung atau masuk ke sini. Ini ya, VAT NT in given of days 0000. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan yang ada di soal. Untuk supplier PT Nusa Indah ini terminnya adalah 2/10 net 50. Potongan 2% jika bayarnya adalah 10 hari ke depan setelah setelah pembelian. Kita akan dapat potongan 2% jika kita bayarnya 10 hari setelah kita beli barang secara kredit. Jangka waktu pelunasannya netnya adalah 50 hari. Jangka waktu pelunasan utang membayar kita adalah 50 hari. Nah, ini termin ini kita masukkan ke dalam kartu suppliernya, 2/10 net 50. Diskon harinya adalah 10 hari. Balance due days adalah jatuh temponya adalah 50 hari. Diskon for early payment, diskon untuk pembayaran yang tepat waktu adalah 2%. Nah, sudah? Kalau sudah, kita new. Buat yang kedua, PT Dian Persada S002, alamatnya Jalan MT Haryono 22 Medan, city-nya Medan, state-nya Sumut, country-nya Indonesia, 061 460 397 620. Kemudian buying detail. Nah, ini karena pas awal setup link account kita manut kebijakan perusahaan itu memang tidak ada terminnya, ya maka ini masih seperti ini. Nah, kita sesuaikan yang ada di soal saja. Yang untuk termin PT Dian Persada sama 2/10 net 50. Diskon harinya 10%, balance due days-nya, jangka waktu pelunasannya 50 hari, diskon for early payment, diskon pembeliannya 2%. Dan new. Kita buat yang ketiga, PT Mekar Nusa 2, ID-nya 003, alamatnya Jalan Mayur Sasongko 17 Kali Kapuk, Medan, city-nya Medan, state-nya Sumut, country-nya Indonesia, 061 619 300 560. Kemudian buying detailnya kita masukkan, diskon harinya adalah 10 hari, balance due days jatuh temponya adalah 50 hari, diskon pembeliannya adalah 2%. Kemudian kita oke. Nah, supplier tiga-tiganya sudah kita buat.
Nah, sudah kita buat kan tiga-tiganya. Kemudian akan kita masukkan saldonya. Ini kan ada saldonya ya kan. Untuk customer saldonya adalah 57.200. Nah, saldo 57.200 ini sama dengan yang ada di neraca saldo, yaitu di sini. Kan ini account receivable. Nah, ini 57.200. Nah, kita punya piutang account receivable itu 57.200. Rinciannya adalah di sini di kartu customer ini. Nah, ini kita punya piutang totalnya 57.200. Di siapa saja? Di toko Benua Jaya 23.100, di toko Serasi 16.500, di toko Kencana 17.600. Nah, ini rinciannya. Ini hanya total, tapi jumlah ini sama dengan yang ada di neraca saldo account receivable. Yang supplier kita punya utang, kita punya kewajiban membayar utang itu 56.100 totalnya. Rinciannya di Nusa Indah 23.100, di Dian Persada 33 juta. Nah, ini akun ini 56.100 ini sama seperti yang ada di neraca saldo account payable. Nah, ini kita cek coba account payable. Nah, ini kan 56.100 sama kan? Nah, jadi kita punya utang 56.100, ke siapa saja kita harus membayar itu? Ke Nusa Indah 23.100, ke Dian Persada 33 juta. Nah, kita masukkan. Caranya kita close ya, boleh kita close, boleh enggak. Caranya kita klik setup, balance, kemudian customer. Nah, kita masukkan yang customer dulu. Saldo awal untuk pelanggan. Tapi awal ini awal menggunakan Mayop ya, bukan awal perusahaan berdiri, bukan ya. Customer. Nah, di sini sudah ada keterangannya out of balance, ada piutang itu 57.200. Out of balance itu selisihnya. Kenapa kok muncul selisih? Ya, karena ini belum kita masukkan. Nah, kita masukkan. Caranya kita klik add cell, kemudian kita pilih customer name-nya toko Benua Jaya, terminnya 1/10 net 30, invoice ini kita kasih nomor faktur saja, kodenya adalah FPJ 11/10. FPJ 11/10 ini dari mana? Dari sini loh. Nah ini loh nomor faktur ini, nomor invoice. Nah, ini kita masukkan tanggal faktur 20/11/2018. Kita masukkan tanggal 20.11.18 tab. Customer PO-nya kosongi, memonya kita kasih awal menggunakan Mayop. Terus tambahi piutang piutang toko Benua Jaya. Kemudian total including tax, jumlah yang termasuk pajak piutang kita ke toko Benua Jaya adalah 23.100. Tab. Kemudian tax code. Nah, karena 23.100 ini include termasuk pajak, maka di sini pajaknya harus NT. Tidak usah dipajaki. Kalau ini kamu pilih VAT, nanti kamu kena pajaknya double nanti. Karena 23.100 ini sudah termasuk pajak. Kemudian kita record. Oke. Nah, di sini sudah masuk 23.100. Kemudian masih ada selisih 34.100. Kita masukkan lagi. Add cell. Kita masukkan toko yang kedua adalah toko Serasi. Nomor fakturnya, invoice-nya adalah FPJ 11/11. Tanggalnya adalah tanggal 25.11.2018. Memonya awal menggunakan Mayop. Piutang toko Serasi. Kemudian total including tax, jumlah yang termasuk pajak 16.500. Tax code-nya kita kasih NT.
karena itu sudah termasuk pajak. Nah, ini kalian kalau pengen mengecek jurnalnya, kalian bisa klik Ctrl R. Maka jurnalnya seperti ini. Account receivable, debit kredit 16.500. Kemudian kita record. Nah, masih ada selisih 17.600. Nah, kita add cell lagi. Kemudian kita masukkan toko Kencana. Invoice-nya, nomor fakturnya adalah FPJ 1112. Tanggalnya adalah tanggal 30.11.18. Memonya awal menggunakan Mayop, piutang toko Kencana, total including tax-nya 17.600. Kode pajaknya NT. Dan record. Nah, congratulations, selamat. Your total outstanding invoice equal the balance of your link receivable account. Selamat, total invoice-mu, total piutangmu sama dengan neraca saldo akun yang tersambung, yang terlink akun receivable piutang dagang. Nah, intinya itu. Oke, kemudian nah ini kan sudah out of balance-nya 0. Yang penting ini harus 0 ya. Kalau nggak 0 berarti ada yang salah, perlu kamu cek lagi. Kalau sudah, kita close. Nah, customer-nya sudah masuk. Nah, ini current balance-nya ini sudah masuk. Kemudian kita ke supplier. Kita klik setup balance, kemudian supplier balance. Nah, kita masukkan kemudian add purchase. Nah, kalau tadi add sell, yang ini add purchase. Kita punya saldo 56.100, kita punya utang 56.100, itu harus membayar ke siapa saja, kemana. Nah, itu kita klik. Yang pertama kita harus membayarnya ke Nusa Indah, PT Nusa Indah. Nusa Indah, PO-nya ini kita kasih itu ya, nomor fakturnya ya. NP8 11, tanggalnya tanggal 18.10.18, awal menggunakan Mayop, utang PT Nusa Indah, total including tax-nya 23.100, kode pajaknya NT. Nah, ini kalian bisa lihat ini ya. Makanya ini lebih baik itu dicetak, sehingga ketika kalian mengerjakan itu sambil melihat cetakan ini, print out ini, nanti mudah, cepat. Kalau pengen lihat jurnalnya, Ctrl R. Nah, ini account payable, debit credit 23.100. Kemudian record. Oke. Nah, kita masih punya selisih 33 juta. Kita add purchase lagi. 33 juta itu punyanya siapa sih? Kita bayar ke siapa? PT Dian Persada. Nah, customer PO-nya kita kasih LIJ 14, tanggal 30 bulan 11 tahun 2018. Memonya awal menggunakan Mayop, utang PT Dian Persada, total including tax-nya 33 juta, pajaknya NT. Nah, kemudian record. Congratulations, total outstanding purchase equal the balance of your link payable account. Selamat, total pembelianmu sama dengan neraca saldo link account payable, link utang dagang. Jadi sama. Oke. Nah, out of balance-nya sudah 0, berarti sudah sama, dan close. Nah, ini saldonya sudah masuk. Nah, kalau kamu klik all card, nah ini semuanya sudah masuk ke sini. Nah, itu cara untuk membuat kartu kartu pelanggan dan kartu pemasok. Nah, nanti materi selanjutnya kita akan lanjut membuat kartu persediaan. Nah, itu
Nah, kemudian kita close. Nah, perlu kita backup? Tidak, boleh kita backup, boleh tidak, karena Mayap sudah otomatis menyimpan. Nah, terima kasih dari saya, semoga ini bermanfaat. Silahkan nanti dipelajari, dipraktekkan di rumah. Semoga ketika kalian mempraktekkan itu dengan melihat tutorial ini lebih mudah dan lebih gampang. Nah, terima kasih dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.